10 menit aja. Ya, halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada. Kali ini senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja. Tontonnya sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi bagi kita semua gitu ya. Dan teman-teman, kali ini Johan ini bahas apa ya? Kali ini kita masih terus banyak belajar ya tentang iman-iman dasar kekristenan kita ya, supaya kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajar sesat ya di luar sana yang hari-hari ini begitu marak sekali ya. Kalau kita punya pengenalan yang benar akan Dia, saya berdoa kita semua punya pengenalan yang benar akan Kristus dalam hidup kita, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajar-pengajar yang menyesatkan, teman-teman ya. Jadi kalau orang bilang apa, orang bilang begini, orang bilang gono, oh aku ngerti, kamu salah, aku tahu yang benar seperti apa, mau aku jelaskan. Nah gitu. Jadi jawaban justru teman-teman ya. Jangan orang bilang begini, orang bilang gono, oh gitu ya, oh gitu, oh gitu, oh malah kebawa ke sebelah. Jangan gitu teman-teman ya. Justru waktu orang bilang begini, orang bilang gitu, itu salah, aku kasih tahu yang benar ya. Waktunya kita menjadi jawaban ya buat dunia ini, karena dunia ini sedang mencari siapakah jalan yang lurus itu, siapakah kebenaran itu ya, dan siapakah kehidupan yang dapat kuperoleh dalam hidup ini ya. Dan Yesus menjawab bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Artinya hanya melalui Yesuslah seseorang dapat sampai kepada Sang Khalik, kepada Sang Bapa. Menerima anugerah keselamatan itu hanya melalui di dalam Yesus. Mengenal Bapa harus melalui Yesus dulu ya. Saya berdoa buat kita semua ya, kita semua bisa menjadi jawaban mengenalkan Kristus buat dunia ini. Amin ya. Oke teman-teman, jadi bahas apa kali ini? Saya fokus saja, langsung saja cepat. Saya ingin bahas tentang Allah mengosongkan dirinya, teman-teman ya. Allah mengosongkan dirinya. Kalau yang lalu saya bahas tentang Tuhan dan Kristus, tentang khotbahnya Petrus waktu Pentakosta ya. Ini masih sambungannya gitu ya teman. Kali ini saya bahas secara spesifik tentang Allah mengosongkan diri. Apa maksudnya Allah mengosongkan dirinya? Teman-teman, saya sudah bahas kemarin ya, siapakah Yesus itu sendiri. Kitab Yohanes, salah satu murid Yesus, sudah jelas sekali menjelaskan. Dia menuliskan siapa pribadi Yesus sebelum Yesus hadir ke dalam dunia. Dia menjelaskan pribadi Yesus di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatunya ada, sebelum dunia ini diciptakan. Yohanes menuliskan siapakah pribadi Yesus di sana ya. Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah Sang Firman ya. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Apa artinya bersama-sama dengan Allah? Artinya Firman itu kekal, tidak pernah diciptakan, teman-teman ya. Dia kekal, dia bersama-sama dengan Allah selalu. Dia kekal dari sana sampai sana, ujung akhir, awal sampai akhir, dia kekal, teman-teman ya, tidak pernah diciptakan. Dan Firman itu adalah Allah. Jadi hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat ya, teman-teman. Lalu dijelaskan di ayat ke-14 ya, bahwa Firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, yang kita kenal di dalam namanya Yesus, anak tunggal Bapa. Namanya Yesus, teman-teman ya. Dia adalah Sang Firman, dan dia berarti adalah Allah itu sendiri, teman-teman. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia menjadi bayi seorang kecil, anak bayi kecil ya, seorang manusia ya teman-teman, dia sebenarnya sudah ada di dalam kekekalan di awal sana sebagai Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri. Dia datang ke dalam dunia menjadi utusan Bapa. Untuk apa? Untuk menyelesaikan misi Bapa, misi keselamatan. Yesus datang memang untuk mati, menyelamatkan saya dan Anda, supaya saya dan Anda bisa selamat, tidak binasa, teman-teman. Ingat teman-teman ya, saya pernah bahas ya, bahwa nggak ada yang bisa mampu, seorang manusia pun di muka bumi ini yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari maut. Nggak ada yang bisa. Harus siapa yang mampu menyelamatkan? Yang pertama adalah Allah itu sendiri. Makanya kenapa Allah harus turun tangan langsung dari surga datang ke dalam dunia, yaitu Sang Firman itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri, datang ke dalam dunia, menjelma, berinkarnasi, menjadi sama dengan manusia ya, yang karena dia mampu menyelamatkan saya dan Anda. Yang kedua, dia harus manusia yang sempurna ya. Yang mampu menyelamatkan saya dan Anda itu harus manusia sempurna. Yesus itu bukan manusia setengah dewa, nggak bisa teman-teman. Kalau dia manusia setengah dewa, harga penebusan itu nggak sempurna. Justru karena dia manusia yang sempurna, makanya penebusan menjadi sempurna buat kita semua ya. Makanya Yesus benar-benar menjadi manusia yang sempurna. Sejak dari dalam kandungan, benihnya itu benih dari Roh Kudus, memutuskan mata rantai hukum dosa keturunan, teman-teman ya. Memutuskan mata rantai itu. Yesus itu seperti Adam yang baru, yang tidak berdosa lagi, teman-teman. Yang tidak berdosa, memang dia tidak berdosa, dan selama hidupnya dia memang menunjukkan bahwa dia tidak berdosa. Yesus mengambil rupa seorang manusia, rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia mengalami proses natural
menjadi seorang bayi ya dalam perut kandungan Maria ibunya, lalu dia lahir ya, dia tumbuh dewasa, dan pada saat sekitar umur 30 tahun baru dia memulai pelayanannya, teman-teman. Nah, teman-teman, waktu Yesus menjadi seorang manusia, teman-teman, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Alkitab mencatat bahwa Yesus sedang mengosongkan dirinya, teman-teman ya. Banyak di antara kita mungkin yang banyak gagal paham mengenal siapa itu Yesus karena hanya melihat dari sisi kemanusiaannya saja. Ingat, pada mulanya dia adalah firman itu adalah Allah. Yesus juga Allah. Waktu dia menjadi manusia bukan artinya dia berhenti menjadi Allah, bukan. Ingat, Allah itu punya sifat tidak pernah bisa berubah. Sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Kalau dia pada mulanya Allah, sampai selama-lamanya di dalam kekalan ujung dan sana, awal dan akhir, dia tetap Allah. Waktu Yesus di tengah-tengah nih ya, ceritanya ya, sekitar 2000 tahun yang lalu, dia menjadi manusia, bukan artinya dia berhenti menjadi Allah. Dia tetap Allah yang pada mulanya kepribadiannya, identitasnya adalah Allah. Cuman Alkitab menjelaskan bahwa Yesus waktu menjadi manusia, dia sedang mengosongkan dirinya. Artinya apa? Allah yang maha kuasa membatasi dirinya. Ini pun dilakukan karena rela. Rela untuk Anda dan saya, karena dia mengasihi Anda dan saya, teman-teman. Ya, luar biasa kasih Allah, makanya ya. Allah yang maha kuasa meninggalkan segala kemahakuasaannya untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu mengosongkan dirinya, artinya tidak memakai. Ya, bukan hilang tuh, bukan jadi gak maha kuasa, bukan. Dia tetap Allah yang maha kuasa sebenarnya. Cuman dia sedang mengosongkan dirinya. Kalau Alkitab bilang mengosongkan dirinya, Anda dan saya harus percaya dia kosong. Artinya apa? Dia benar-benar manusia seutuhnya. Ya, lalu dari manakah Yesus mengusir setan? Dari manakah engkau mengusir setan? Ya, Yesus ditanyakan. Dengan kuasa manakah engkau mengusir setan? Ya, dengan kuasa Roh Allah. Selama Yesus hidup di dunia, dia bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Sebenarnya dalam diri dia, rohnya Yesus adalah roh Allah anak sebenarnya. Ya, nanti saya akan bahas next time. Ini sebenarnya kita masuk ke konsep Tritunggal, tapi saya akan bahas nanti pelan-pelan satu-satu ya, teman-teman ya. Roh Allah anak ada pada dirinya yang adalah Allah itu sendiri sebenarnya. Dia bisa saja memakai segala kemahakuasaannya yang setara sebenarnya dengan Bapa. Yesus itu setara dengan Bapa loh. Ya, setara dengan Bapa. Ya, Yesus setara dengan Bapa. Cuman waktu dia menjadi manusia, roh Allah anaknya itu dengan segala kemahakuasaan, dia tidak pakai kemahakuasaannya itu. Itu artinya mengosongkan dirinya, tidak memakai segala kemahakuasaan yang dia punya, dan menjadikan dirinya sama seperti saya dan Anda, manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Bapanya di surga. Makanya Yesus dikenal juga sebagai utusan. Makanya segala sesuatu yang Yesus lakukan berasal dari kehendak Bapa. Yang Yesus kerjakan di dunia ini dengan tanda-tanda heran, melakukan berbagai macam mujizat, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, semua bergantung dengan roh Allah dari Bapa kuasanya. Dengan kuasa manakah kamu mengusir setan? Dengan roh Allah. Waktu Yesus hidup di dunia, dia benar-benar manusia utuh. Teman-teman harus percaya dia kosong. Kosong. Waktu dia menjadi kosong, sepenuhnya bergantung dengan Allah. Semua kuasa, semua karunia, dia bisa tahu hati orang. Itu bukan karena kemahakuasaannya, karena ketergantungannya dia dengan Bapa yang membuat dia bisa mengerti hati orang, bisa membaca pikiran orang. Ya, segala kemahakuasaannya ditinggalkan, segala kemahatauannya ditinggalkan, teman-teman. Supaya apa? Ditinggalkan dalam arti, ingat ya sekali lagi, bukan berarti dibuang, bukan. Dalam arti tidak memakai. Sekali lagi, saya mau tekankan, tidak memakai segala kemahakuasaannya, tidak memakai segala kemahatauannya, segala kemahahadirannya, tidak dipakai itu semua. Karena dia roh Allah anak loh. Dia punya maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Tapi dia tidak pakai itu semua. Waktu dia menjadi manusia, benar-benar kosong. Kalau kita bilang kosong, dan saya harus percaya dia kosong. Semua tergantung dengan Bapa. Makanya kenapa ya Yesus bilang, hanya Bapa saja yang tahu tentang hari kiamat. Betul? Yesus anak pun tidak tahu. Kenapa? Kan dia sedang mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Semua kebergantungan hidupnya dari Bapanya, teman-teman. Kosong. Supaya apa? Benar-benar menjadi sama. Bukti merendahkan dirinya, teman-teman. Untuk apa? Rela buat saya dan Anda datang. Dia tinggalkan itu semua. Ya, mengasihi saya dan Anda, teman-teman. Kapan Yesus kembali mengalami kepenuhan Allah seutuhnya? Kapan, teman-teman? Waktu Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Alkitab mencatat segala kepenuhan Allah ada padanya. Makanya kenapa ini video saya yang lalu Anda bisa nonton ya. Makanya setelah Yesus bangkit ya, bukan berarti Yesus baru jadi Tuhan di situ, bukan. Tapi setelah Yesus bangkit, Allah memproklamirkan, Allah mensahkan, Allah meneguhkan bahwa Yesuslah Tuhan dan Kristus. Makanya Yesus ngomong setelah Yesus bangkit, gitu. Yesus ngomong ini setelah Yesus bangkit, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, teman-teman.
dan Allah sangat meninggikan dia. Segala lidah akan bertelut, ya, dan segala lidah akan mengakui Yesus Tuhan, dan segala lutut akan bertelut. Saya tutup sampai sini. Dia mengasihi saya dan Anda. Yuk, kasih dia lebih lagi. Tuhan Yesus berkati. Dadah.